Perintah-perintah Presiden Soekarno untuk menindak para jenderal tidak loyal. Ketika merayakan ulang tahunnya, 6 Juni 1965, di Istana Tampak Siring Bali, isu mengenai adanya kelompok jenderal yang tidak loyal menjadi bahan pembicaraan. Bagaimana menghadapi kemungkinan makar dari para jenderal itu, Soekarno secara langsung memberikan petunjuk kepada beberapa orang di antara yang hadir. Waktu itu, hadir antara lain 3 Waperdam, yakni Dr. Subandrio, Hairul Saleh dan Dr. Johannes Leimena serta Menteri Gubernur Bank Sentral, Jusuf Muda Dalam. Selain mereka, hadir 3 pejabat teras yang berkedudukan di Denpasar, yakni Pangdam Udayana Brigjen Syafriuddin, Gubernur Bali Sutedja, dan Panglima Daerah Kepolisian. Beberapa perwira keamanan dan ajudan juga hadir, yakni Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur, Komisaris Besar Polisi Sumirat, Ajun Komisaris Besar Polisi Mangil, dan Ajudan Kolonel Bambang Wijanarko yang adalah perwira Korps Komando. Setelah membentangkan laporan-laporan yang telah diterimanya sejauh itu, tentang adanya kelompok jenderal tidak loyal pada dirinya, yang dikelompokkan sebagai Dewan Jenderal, Soekarno lalu menugaskan kepada Brigjen Syafriuddin, untuk menyelidiki lebih lanjut siapa-siapa saja jenderal tidak loyal itu serta jaringan kerjanya. Pada waktu itu juga, Presiden Soekarno sudah mencetuskan keinginannya untuk melakukan perubahan di lapisan pimpinan Angkatan Darat. Dengan gusar Soekarno mempertanyakan apa maksud para jenderal Angkatan Darat, yang sekitar sebulan sebelumnya menyelenggarakan seminar Angkatan Darat di Bandung, yang menyimpulkan adanya bahaya dari utara, dan menetapkan sejumlah doktrin menghadapi bahaya tersebut. Soekarno menafsirkan, bahwa kesimpulan dan doktrin para jenderal itu tak lain bertujuan mematahkan poros Jakarta-Peking yang telah dilontarkannya. Menurut Nasution, Presiden Soekarno sering marah-marah bila menyebut nama jenderal-jenderal yang terkait dengan isu Dewan Jenderal atau jenderal-jenderal yang tidak loyal. Kerap terlontar istilah jenderal brengsek dari Soekarno. Dan Soekarno lalu kerap kali memanggil dan menerima sejumlah jenderal lain yang dianggapnya loyal, sebagai imbangan terhadap para jenderal yang dianggapnya tidak loyal itu. Suatu ketika Letnan Jenderal Ahmad Yani mengantarkan Suwondo Parman dan Sutoyo Siswomiharjo menghadap Presiden Soekarno, dan keduanya dimarahi habis-habisan oleh Soekarno. Soekarno mengatakan, para jenderal perlu memahami bukan hanya taktik-taktik perang saja, tapi juga harus memahami strategi, termasuk strategi dunia. Soekarno mengecam pikiran adanya musuh dari utara bagi Asia Tenggara. Itu strategi Nekolim, ujarnya. Jangan terperangkap. Para jenderal harus mendukung strategi Soekarno, poros Jakarta-Peking. Brigjen Syafriuddin tidak memerlukan waktu yang lama untuk melapor kembali. Ia terlihat beberapa kali datang menghadap Soekarno di Istana Merdeka, dan memastikan kepada Soekarno kebenaran adanya jenderal yang tidak loyal. Syafriuddin menggambarkan adanya dualisme di Angkatan Darat, sehingga membingungkan pelaksana di tingkat bawah, dan ada yang lalu ikut-ikutan tidak loyal kepada Panglima tertinggi. Ia mengkonfirmasikan beberapa nama yang dulu sudah disinggung Soekarno di Tampak Siring, yaitu Suwondo Parman, R. Suprapto, Mas Tirto Darmo Haryono, dan Sutoyo Siswomiharjo, sebagai positif tidak loyal kepada Presiden Soekarno. Soekarno sekali lagi menyatakan, akan mengadakan perubahan di lapisan pimpinan Angkatan Darat, bahkan kali ini menyebutkan nama calon Menteri Panglima Angkatan Darat yang akan menggantikan Ahmad Yani, yakni Maijen Mursid. Pada kesempatan lain, 29 September 1965, Soekarno bahkan sudah mengatakan langsung kepada Mursid, rencana pengangkatannya sebagai pengganti Yani, dan menanyakan apakah Mursid bersedia menjalankan tugas tersebut. Mursid tanpa pikir panjang langsung menyatakan kesediaannya. Selain Syafriuddin, Presiden Soekarno juga memerintahkan beberapa perwira lain, untuk menyelidiki dan mengusut mengenai kelompok perwira yang tidak loyal itu. 2 di antara yang ditugasi adalah Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur, dan Komandan Korps Polisi Militer Brigjen Sudirgo. Keduanya juga membenarkan adanya kelompok jenderal yang tidak loyal itu. Keduanya selalu kembali dengan laporan yang memperkuat tentang adanya Dewan Jenderal, jenderal-jenderal yang tidak loyal, dan bahwa sewaktu-waktu mereka itu akan melakukan makar merongrong pemimpin besar revolusi. Di bulan Agustus, tanggal 4, Soekarno memanggil Letnan Kolonel Untung, salah satu komandan Batalion Cakrabirawa. Kepada Untung ia bertanya, apakah siap dan berani bila ditugaskan untuk menghadapi para jenderal yang tidak loyal, dan apabila terjadi sesuatu, apakah Untung akan bersedia bertindak? Untung menyatakan sanggup.
Ia kemudian malah bertindak cukup jauh. Ia menghubungi Waluyo dari Biro Khusus PKI, yang kemudian melanjutkannya kepada Syam Kamaruzzaman. Bahkan Syam mengembangkan informasi ini menjadi suatu perencanaan menindaki para jenderal tidak loyal itu, melalui suatu gerakan internal Angkatan Darat. Perintah Soekarno kepada Letnan Kolonel Untung ini telah menggelinding begitu jauh, sehingga akhirnya justru terlepas dari kendali Soekarno sendiri pada akhirnya. Setelah itu, tercatat bahwa dalam bulan September, seakan melakukan satu rangkaian konsolidasi dukungan, Soekarno berkali-kali meminta kesediaan beberapa perwira untuk bersiap-siap menindaki para jenderal yang tidak loyal. Pada 15 September, Soekarno memerintahkan hal tersebut kepada Brigjen Sabur dan Jaksa Agung Muda Brigjen Sunario. Perintah ini disaksikan oleh Subandrio, Jaksa Agung Brigjen Sutardio dan Kepala BPI Brigjen Polisi Sutarto, Kombes Sumirat, serta dua orang lain, yakni Mualif Nasution dan Harjo Wardoyo. Lalu pada tanggal 23 September pagi, di serambi belakang Istana Merdeka, terhadap laporan Maijen Mursid bahwa ternyata memang benar, jenderal-jenderal yang Bapak sebutkan itu tidak menyetujui politik Bapak dan tidak setia pada Bapak, Soekarno berkata, harus dilakukan suatu tindakan yang cepat. Ia lalu bertanya kepada Sabur, bagaimana mengenai perintahnya beberapa hari yang lalu, untuk mengambil tindakan terhadap jenderal-jenderal tersebut. Komandan Resimen Cakrabirawa itu lalu melaporkan, bahwa rencana penindakan itu telah dibicarakannya dengan Brigjen Sunario dan Brigjen Sudirgo. Tapi untuk pelaksanaannya masih memerlukan persiapan yang lebih teliti lagi. Soekarno lalu mengulangi lagi perintahnya kepada Brigjen Sabur, Brigjen Sunario dan Brigjen Sudirgo, yang tidak hadir pagi itu, karena ke Kalimantan, untuk segera mempersiapkan penindakan. Hadir saat itu adalah Dr. Subandrio, Hairul Saleh, Dr. Leimena, Brigjen Sunario, Jamin dan Laksamana Madya Udara Omar Dhani. Ketika Brigjen Sudirgo menghadap lagi 26 September, kembali Soekarno mengatakan, telah memerintahkan Brigjen Sabur dan Brigjen Sunario untuk mengambil tindakan, dan memerintahkan Sudirgo membantu. Saya percaya kepada Korps Polisi Militer, ujar Soekarno. Terlihat betapa selama berminggu-minggu, persoalan berputar-putar pada lapor-melapor tentang adanya jenderal-jenderal yang tidak loyal, dan setiap kali Presiden Soekarno pun mengeluarkan perintah penindakan. Namun, rencana penindakan itu seakan jalan di tempat. Barulah pada tanggal 29 September 1965, tampaknya ada sesuatu yang dapat dianggap lebih konkret, dengan munculnya Brigjen Mustafa Syarif Supardjo melaporkan kepada Soekarno, kesiapan pasukan yang dikoordinasi Pangkopur II dari Kalimantan ini, untuk segera bertindak terhadap para jenderal yang tidak loyal tersebut. Menurut berita acara pemeriksaan Teperpu Kolonel Kakao Bambang Setiono Wijanarko, menerangkan bahwa dalam pertemuan pukul 11 pagi itu, selain Brigjen Supardjo hadir pula Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dhani, yang menyatakan kesediaannya membantu. Kesaksian Wijanarko ini dibantah Omar Dhani, karena sewaktu saya menghadap Presiden Soekarno, saya tidak melihat kehadiran Supardjo di istana. Artinya, mereka menghadap pada jam yang berbeda. Omar Dhani sepanjang yang diakuinya, datang melaporkan kepada Presiden Soekarno tentang kedatangan sejumlah besar pasukan dari daerah, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, ke Jakarta, dengan alasan untuk kepentingan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata RI, 5 Oktober 1965, yang dianggapnya aneh, karena diperlengkapi peralatan tempur garis pertama. Selain itu, ia justru telah menugaskan Letnan Kolonel Heru Atmojo yang menghadap di kediamannya pada pukul 16, Kamis 30 September 1965, untuk menemui Brigjen Supardjo, dan meminta keterangan rencana dan tujuan sebenarnya dari gerakan yang akan dilakukan Supardjo di ibu kota negara, seperti yang dilaporkan oleh Asisten Direktur Intelijen AU itu. Perintah-perintah penyelidikan dan penindakan yang diberikan Presiden Soekarno kepada beberapa jenderal yang dianggapnya setia kepadanya, seperti yang terlihat dari rangkaian fakta, pada mulanya memang seperti berputar-putar saja tanpa hasil konkret. Pulang pergi, jenderal-jenderal seperti Brigjen Syafriuddin, Maijen Mursid, lalu Brigjen Sabur, Brigjen Soenario hingga Brigjen Sudirgo, hanyalah melakukan serangkaian panjang akrobat lapor-melapor, yang intinya hanyalah konfirmasi bahwa memang benar ada sejumlah jenderal yang tidak loyal, yang merencanakan semacam tindakan makar terhadap Soekarno.
Ketika Soekarno menanyakan kesediaan mereka untuk menghadapi para jenderal tidak loyal itu, mereka selalu menyatakan kesediaannya. Begitu pula sewaktu Soekarno memberikan penugasan, mereka selalu menyatakan kesiapan, namun persiapannya sendiri tampaknya jalan di tempat. Brigjen Sabur misalnya menyatakan, persiapannya perlu waktu dan harus dilakukan dengan teliti. Brigjen Sudirgo yang dalam kedudukannya selaku Komandan Korps Polisi Militer, kelihatannya diharapkan menjadi ujung tombak pelaksanaan, yang juga belum jelas bagaimana cara dan bentuknya, sama sekali belum menunjukkan kesiapan. Apakah penindakan itu nantinya berupa penangkapan oleh polisi militer, lalu diperhadapkan kepada Soekarno? Semuanya belum jelas. Akan tetapi dalam pada itu, melalui Brigjen Sabur, dana dan fasilitas berupa kendaraan baru dan sebagainya, telah mengalir kepada Brigjen Sudirgo. Hanya urusan uang dan fasilitas itu yang merupakan kegiatan yang jelas saat itu. Ada kesan, perintah menindak yang berulang-ulang disampaikan Soekarno di tahun 1965 itu, memang tidak ditindaklanjuti, atau bahkan mungkin memang tidak untuk betul-betul dilaksanakan. Jadinya, perintah untuk bertindak kepada 3 brigadir jenderal itu berfungsi seakan-akan sekedar bluffing, yang diharapkan sampai ke telinga para jenderal lain. Kalau suatu tindakan, melalui trio Sabur Sunario Sudirgo memang betul dimaksudkan untuk dilaksanakan, perintah untuk itu semestinya disampaikan tidak di hadapan halayak yang cukup banyak, untuk ukuran keamanan suatu perintah rahasia. Soekarno pasti tahu itu. Namun sementara itu, perintah serupa yang disampaikan Soekarno kepada Letnan Kolonel Untung Syamsuri, 4 Agustus 1965, yang diketahui oleh sedikit orang saja, justru menggelinding. Penyampaian Soekarno kepada Untung ini sedikit tenggelam oleh insiden pingsannya Soekarno pagi itu, tak begitu lama setelah pertemuan. Bahkan, fakta pingsannya Soekarno ini, di kemudian hari menimbulkan keraguan, apakah betul Untung hari itu memang bertemu dan mendapat perintah dari Soekarno. Tetapi faktanya, segera setelah kepada Untung oleh Soekarno ditanyakan kesediaan dan kesiapannya untuk bertindak menghadapi para jenderal yang tidak loyal, yang tergabung dalam apa yang dinamakan Dewan Jenderal, ia ini segera menghubungi Waluyo dan menceritakan permintaan Soekarno kepadanya. Waluyo, orang ketiga dalam Biro Khusus PKI, lalu meneruskan perkembangan ini kepada Syam, orang pertama Biro Khusus. Syam Kamaruzzaman sendiri, setidaknya sejak bulan Agustus itu juga telah punya poin-poin mengenai situasi yang dihadapi, terkait dengan kepentingan partai, dan sebagai hasil diskusinya dengan kalangan terbatas pimpinan partai. Khusus mengenai Letnan Kolonel Untung, baru bisa dibicarakan Syam dengan Aidit, sepulangnya Ketua Umum CCPKI itu dari Peking. Dan rapat terbatas membahas munculnya sayap militer itu serta perkembangan terbaru sepulangnya Aidit dari Peking itu, mulai dilakukan pada 9 Agustus. Rapat pertama Biro Khusus PKI dengan Letnan Kolonel Untung, secara serius mulai dilakukan 6 September 1965 di Jakarta. Dari Biro Khusus hadir orang ke-1 dan ke-2, yaitu Syam dan Pono. Sedang para perwira militer yang hadir selain Letnan Kolonel Untung, adalah Kolonel Abdul Latif, Mayor Infanteri Agus Sigit, serta seorang perwira artileri Kapten Wahyudi yang rumah kediamannya dijadikan tempat rapat malam itu, serta seorang perwira Angkatan Udara Mayor Sujono, Komandan Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Mendapat uraian dari Syam Kamaruzzaman mengenai situasi terakhir negara, serta adanya sejumlah jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal yang akan mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno, para perwira menengah itu menyepakati suatu rencana gerakan penangkalan. Seluruhnya, dengan berganti-ganti tempat, termasuk di kediaman Syam di Salemba Tengah, hingga tanggal 29 September berlangsung 10 pertemuan. Hampir sepenuhnya pertemuan-pertemuan itu berisi rancangan gerakan militer, karena sejak awal mereka sepakat bahwa aspek politik dan ideologis ditangani oleh Syam dan Pono saja. Rangkaian pertemuan itu pun praktis tak memiliki persentuhan yang nyata dengan PKI, terkecuali kehadiran Syam dan Pono dari Biro Khusus. Secara berurutan, setelah pertemuan pertama 6 September, berlangsung pertemuan kedua 9 September, ketiga 13 September, keempat 15 September, kelima 17 September, keenam 19 September, ketujuh 22 September, kedelapan 24 September, ke-9 26 September dan ke-10 29 September 1965. Sampai pertemuan keempat di rumah Kolonel Latif, belum terkonfirmasikan dengan jelas pasukan-pasukan mana yang bisa diikut sertakan dalam gerakan.
Barulah pada pertemuan kelima, juga di rumah Kolonel Latif, mulai tergambarkan dengan lebih jelas komposisi pasukan yang bisa diharapkan, yang seluruhnya menurut perhitungan Letnan Kolonel Untung, hampir setara dengan satu divisi. Disebutkan kekuatan yang akan dikerahkan terdiri dari Batalion 530 dari Divisi Brawijaya, Batalion 454 dari Divisi Diponegoro, 1 Batalion dari Brigif 1 Kodam Jaya yang dijanjikan Kolonel Latif, 1 kompi dari Satuan Cakrabirawa di bawah Letnan Kolonel Untung sendiri, 1 kompi di bawah Kapten Wahyudi, serta 1.000 orang sukarelawan yang telah dilatih oleh Mayor Sujono di daerah Lubang Buaya. Penetapan DD dipengaruhi oleh laporan Mayor Sujono, bahwa 1.000 sukarelawan yang dilatihnya masih memerlukan waktu setidaknya 10 hari agar mencapai tingkat combat ready. Faktor lain, karena Letnan Kolonel Untung merasa masih ada kekurangan, dan untuk itu ia mengharapkan adanya satu kesatuan kavaleri dengan 30 tank atau panser. Letnan Kolonel Untung mengharapkan bantuan itu datang dari Divisi Siliwangi, setelah ia mendengar laporan Syam tentang keberhasilan memperoleh dukungan dari Brigjen Rukman, Kepala Staf Kodam Siliwangi. Tanpa menyebutkan nama, pada pertemuan ke-6 di rumahnya, Syam menyebutkan adanya dukungan seorang jenderal terhadap gerakan ini. Dan pada pertemuan ke-7, 22 September, ditetapkan pembagian tugas per pasukan yang diberi penamaan Pasopati, Bima Sakti dan Gatot Kaca. Tugas yang paling khusus, yakni penjemputan para jenderal target, diserahkan kepada Pasopati. Penetapan rencana pembentukan Dewan Revolusi dilakukan dalam pertemuan ke-8, 24 September, di rumah Syam. Pertemuan yang terjadi 7 hari sebelum 1 Oktober 1965 itu, termasuk pertemuan penting, karena di situ perencanaan makar mencapai puncaknya, dengan kehadiran lengkap seluruh pendukung gerakan, dan tercapainya kesepakatan pembentukan Dewan Revolusi. Semula nama yang dipilih adalah Dewan Militer, tetapi menurut Syam, Aidit berkeberatan, dan mengusulkan penggunaan nama Dewan Revolusi agar cakupannya lebih luas, tidak terdiri dari kalangan militer saja. Semula, dalam Dewan Militer, selain nama para perwira pelaksana gerakan, disebutkan nama 2 Panglima Angkatan, yakni Laksamana Madya Udara Omar Dhani dan Laksamana Madya Laut R.E. Martadinata. Itulah pertama kali nama Aidit dikaitkan dengan gerakan, meskipun hanya melalui ucapan Syam, tapi sejauh hingga saat itu, Aidit tak pernah hadir dalam pertemuan. Dalam pertemuan ke-9, 26 September, ditetapkan Gedung Penas, Pemetaan Nasional, dekat Halim Perdana Kusuma, sebagai Senko, Sentral Komando. Pada pertemuan ini ada desakan agar DD ditetapkan pada 29 September, tetapi Letnan Kolonel Untung memintanya ditunda menjadi 30 September, karena ia masih berharap mendapat dukungan kavaleri dengan tank dan panser dari Divisi Siliwangi. Dan ia telah mengajukan permintaan bantuan untuk itu, kepada seseorang yang sepanjang data yang ada belum pernah terungkap namanya. Menurut seorang jenderal purnawirawan yang pernah bertugas di bidang intelijen, orang yang dimaksud tak lain adalah Maijen Soeharto, yang kemudian memintanya dari Brigjen Rukman dari Siliwangi, yang oleh Syam dikatakan pernah menyanggupi memberi bantuan pasukan. Namun data ini masih harus ditelusuri lebih jauh kebenarannya. Permintaan Letnan Kolonel Untung akan dukungan kavaleri dari Siliwangi ini, tak pernah terpenuhi sampai terjadi peristiwa pada 1 Oktober dini hari. Namun merupakan suatu kebetulan yang menakjubkan, bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965, satu pasukan kavaleri dengan 30 buah tank dan kendaraan lapis baja dari Siliwangi, persis sama dengan yang diinginkan Letnan Kolonel Untung betul-betul datang ke Jakarta, dan bergabung ke bawah komando Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto. Pertemuan terakhir, dilakukan tepat pada DD 30 September, di rumah Syam, di Salemba Tengah. Pada pertemuan ini, barulah dimunculkan Brigjen Suparjo, yang datang dari Pontianak sehari sebelumnya, atas permintaan Syam Kamaruzzaman. Pangkopur II ini menawarkan mendatangkan pasukan dari Kalimantan yang ada dalam komandonya, namun perwira lainnya menyatakan tak perlu, karena pasukan yang tersedia sudah mencukupi. Malam itu ditaklimatkan nama 8 jenderal yang akan dijemput, yakni Jenderal Abdul Haris Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Maijen Suwondo Parman, Maijen R. Suprapto, Maijen Mastirto Darmo Haryono, Brigjen Danelt Izakus Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Brigjen Ahmad Sukendero.
Ada perubahan angka pasukan yang akan dikerahkan, dari 1 Kompi Cakrabirawa menjadi 1 batalion, dan 1 batalion dari Brigif 1 Kodam Jaya menjadi 3 batalion. Sehingga total pasukan yang akan dikerahkan menjadi sekitar 7.000 orang. Adalah menarik bahwa pada tengah malam, Aidit yang sebenarnya dijemput oleh perwira Cakrabirawa dari rumahnya untuk dibawa ke Halim Perdana Kusuma, pasca peristiwa, berdasarkan sebuah laporan intelijen digambarkan ikut sejenak hadir dalam pertemuan itu. Aidit lalu dipertemukan dengan Maijen Pranoto di ruang lain di rumah pertemuan itu, sebelum akhirnya dibawa ke Halim Perdana Kusuma. Letnan Kolonel Untung di kemudian hari dalam pengakuannya, menyebutkan 2 tokoh tersebut sebagai 2 orang tak saya kenal. Kehadiran Aidit di rumah Syam malam itu, sedikit kurang jelas, karena setelah menghadiri acara di Senayan, di mana Soekarno berpidato, Aidit yang tidak menunggu acara sampai selesai, pulang ke rumah dan menerima seorang tamu, Ketua CGMI Hardoyo, sampai menjelang tengah malam. Sekitar jam 12 lewat, ia dijemput dari rumahnya di Pengangsaan Barat, oleh 2 perwira Cakrabirawa yang menggunakan 2 Land Rover Awari dan diminta ke Halim Perdana Kusuma. Mulanya, Soekarno menyempatkan diri ke kamar kecil. Di serambi menuarkan Soekarno malam itu adalah mengenai pertentangan antara Pandawa tersebut. Apalagi, di kemudian hari, kalimat ini ditafsirkan terkait dengan surat yang diterimanya sebelum itu, yang berasal dari Untung, dan menjadi bagian dari analisa keterlibatan dirinya dalam perencanaan peristiwa yang beberapa jam lagi akan terjadi, setelah ia mengucapkan pidatonya malam itu, 30 September menuju 1 Oktober 1965. Bahkan Suhokjin, atau Arif Budiman, pernah memberi catatan, bahwa setahun sebelumnya, di depan para perwira perguruan tinggi hukum militer di Istana Bogor, Soekarno menerjemahkan ajaran Kresna, Karmane Evadi Karaste Mapale Sukadacana, sebagai kerjakan kewajibanmu tanpa menghitung-hitung akibatnya.